Shalom teman-teman. Wah, kabarnya gimana nih kalian semua? Pastinya luar biasa dan sehat di rumah ya. Wah, pasti pada bingung nih, kok aku sama Ko Geri bisa duet kan? Gak lah, ini emang ada jadwalnya gitu. Akhirnya boys squad gitu kan. Wah, kapan lagi ya Gage? Yuk, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan, Kau sudah memberikan kami anugerah-Mu Tuhan sepanjang hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, saat kami akan memulai ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, Kau sertai ibadah ini Tuhan, biar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sekarang akan mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, biar kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu lagu penyembahan, tinggikan dirimu.
Engkau sudah menyertai kami Tuhan dari awal penyembahan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Shalom teman-teman. Biar lebih semangat lagi kita angkat satu lagu pujian, Ajaib Kau Tuhan. Musik. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita ulangi dari awal biar lebih semangat ya. Tepuk tangan di rumah masing-masing. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia Kau Tuhan. Raja mulia, Raja mulia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum masuk firman Tuhan. Kita angkat satu lagu penyembahan, Jadi Seperti-Mu.
takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita ulangi dari awal. Bapa kau setia, Bapa kau setia, yes, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu.
saya serahkan kepada hambanya. Shalom teman-teman, kembali kita bertemu di dalam ibadah Youth GBI ICC. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang aku bebas dari kebiasaan buruk. Ya, aku bebas dari kebiasaan buruk. Nah, saya mengajak teman-teman sekalian untuk membaca dari 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman sekalian, ya, dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa kita jangan sampai tersesat atau punya pemikiran yang sesat, bahwa diingatkan di sana pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman tentu tahu ya apa yang dimaksud dengan kebiasaan. Ya, kebiasaan atau habit itu. Nah, kebiasaan itu adalah cara kita melakukan sesuatu. Cara kita bertindak. Ya. Nah, cara bertindak kita itu kita peroleh melalui proses belajar yang berulang-ulang, ya, berulang-ulang sehingga itu menjadi sesuatu yang menetap, ya. Kita mulanya belajar dan proses belajar itu kita ulang-ulang terus sehingga pada akhirnya itu menjadi sifat yang menetap dan secara otomatis kita akan melakukan itu. Jadi kebiasaan itu terjadi karena ada proses belajar yang berulang-ulang. Ya. Jadi misalnya orang biasa bangun pagi. Ya, tentu ini enggak menjadi kebiasaan kalau itu tidak diulang-ulang. Ya, pada mulanya mungkin dia akan sulit untuk bangun pagi. Tapi karena dipaksa dan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan, sehingga secara otomatis maka itu kita lakukan setiap hari. Itulah yang disebut dengan kebiasaan. Nah, begitu juga dengan kebiasaan baik, ya, kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu bukan sesuatu tindakan yang kita miliki yang langsung jadi. Tapi sesuai dengan pengertian kebiasaan tadi, maka kebiasaan baik pun itu karena kita lakukan berulang-ulang, terus-menerus, sehingga itu menjadi sesuatu yang menetap di dalam diri kita. Nah, firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa kebiasaan baik kita, misalnya contoh kebiasaan baik itu apa sih? Anak muda itu punya kebiasaan baik apa misalnya? Kebiasaan baik misalnya suka memberi, ya. Suka memberi. Pokoknya kalau dia punya kelebihan atau punya sesuatu, dia mau membagi ke temannya. Itu adalah kebiasaan baik. Nah, tentu pada awalnya dia belajar dulu bagaimana dia bisa memberi. Ya, apakah itu memberi sesuatu barang atau memberi perhatian, ya, atau memberi apa saja yang dia beri. Itu pada mulanya dia belajar. Dan setelah dia melakukan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Kalau dia punya sesuatu, dia dengan segera mau memberikannya kepada orang lain. Itu adalah kebiasaan baik. Ya.
Kebiasaan baik lagi apa misalnya kita sebagai anak muda suka beribadah, ya suka datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin pada mulanya kita hanya diajak oleh teman 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Pada akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan baik, tindakan yang baik, dan kita secara otomatis kalau ada pertemuan ibadah kita akan melakukan itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kebiasaan baik yang kita punya, ya yang kita miliki, itu bisa rusak, bisa hancur karena kita memiliki pergaulan yang buruk. Oleh karena itu harus hati-hati kita memilih pergaulan kita. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa sekarang ini banyak sekali anak muda, ya, baik dari remaja, pemuda, dan dewasa itu terlibat kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau terjerumus kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Apa saja misalnya mereka cenderung berpakaian yang tidak pantas, ya, misalnya, ya. Apalagi misalnya anak muda sering sekarang ini kalau dia berpacaran dia nggak berpikir lagi pacaran itu harus seiman atau tidak, ya. Itu adalah sebuah kebiasaan buruk. Ya, kenapa? Karena pasti dia bergaul atau berteman dengan orang-orang yang punya pandangan atau punya sikap yang sama dengan itu. Ya, ketika kita berpikir yang penting berpakaian ini pantas atau tidak, itu nggak terlalu penting. Pasti teman-temannya atau di mana dia bergaul itu adalah memiliki cara berpakaian yang seperti itu, ya, ya, pakaian yang serba minim, ya, serba kelihatan, ya, kurang bahan kata orang, ya, gitu, ya, atau pakaian yang bolong-bolong, ya sengaja dibolongin gitu, ya, ya, yang sebenarnya untuk datang beribadah itu rasanya kurang pantas, ya, untuk ukuran kita, ya. Tetapi karena teman-temannya adalah teman-teman seperti itu, maka dia menganggap itu sebagai sesuatu yang pantas, sehingga sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik itu menjadi rusak oleh kebiasaan pergaulan yang buruk. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang ada di pergaulan seperti itu, ada di dalam pergaulan yang buruk itu, ada di dalam kebiasaan yang buruk itu, kita harus keluar dari situ. Karena kita harus kembali untuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita nggak boleh tinggal lama-lama berada di dalam kebiasaan yang pergaulan yang buruk. Ya, karena nanti makin lama kebiasaan baik kita akan hilang dan digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, pengaruhnya itu begitu kuat. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Ya, supaya kita bisa kembali untuk menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baik. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, ya, maka kita harus memiliki hati dan pikiran yang senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya.
hati dan pikiran kita ini senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Nah, teman-teman, saya mengajak untuk membaca dari firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman sekalian, kita harus memiliki hati dan pikiran yang senantiasa dibarui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya. Pembaruan itu kita dapat dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan Roh Kudus memberikan penerangan atas firman Tuhan yang kita baca, sehingga apa? Kita mengalami pembaruan budi. Ya. Dengan kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang dari firman Tuhan, maka sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan dibaharui. Yang salah itu akan dibaharui menjadi yang sesuai dengan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, dunia ini punya ukuran-ukurannya sendiri. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak boleh serupa, tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Nah, bagaimana kita bisa berbeda? Maka kita harus memiliki hati dan pikiran yang senantiasa mau dibaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran akan firman Tuhan, maka kita akan mengerti, kita akan dibaharui akal budi kita. Pembaruan itu sumbernya, datangnya dari Allah sendiri. Sehingga apa, kita bisa berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh dunia ini. Jadi kita harus memiliki kesediaan Tuhan. Aku mau hati saya, pikiran saya senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus dan firman. Ya. Jadi kalian harus memiliki kerinduan untuk dibaharui akal budinya. Sehingga dengan akal budi yang dibaharui, kita bisa melihat, oh ini nggak cocok dengan kehendak Allah. Oh ini nggak bagus menurut kehendak Allah. Oh, ini nggak sempurna ini menurut kehendak Allah. Nah, di mana kita bisa mendapatkan pembaruan ini? Di mana di situ ada firman Tuhan, di mana ada Roh Kudus bekerja, disitulah tempat yang cocok. Disitulah kalian harus berada. Yaitu apa? Yang kedua, kalian harus memiliki komunitas yang sehat dan membangun. Ya. Komunitas yang sehat dan membangun. Jadi yang pertama adalah kita memiliki hati dan pikiran yang siap dibaharui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Yang kedua, kalian harus memilih teman-teman atau komunitas yang sehat dan membangun. Mari kita membaca dari Amsal yang
ke-13, Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Ya, Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Teman-teman perhatikan di sini bahwa ketika kita bergaul dengan orang bijak, kita akan ketularan atau kita akan mengalami dampak menjadi bijak. Ya. Tetapi kalau kita berteman dengan orang bebal, maka kita akan mengalami kemalangan, akan menjadi malang. Coba kalian lihat ini, betapa kuatnya pengaruh pergaulan itu. Kita berteman atau bergaul dengan orang yang baik, kita akan tertular menjadi orang baik. Oleh karena itu, mengapa di awal tadi firman Tuhan mengingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, iman yang baik saja, iman yang terpelihara dengan baik, iman yang sehat itu bisa rusak ketika kita bergaul atau berteman akrab dengan orang-orang yang imannya kacau. Oleh karena itu, kalau kita mau keluar dari kebiasaan buruk, yang pertama tadi kita harus memiliki hati yang siap untuk dibarui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, kita harus setia diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, sehingga akhirnya akal budi kita ini, karena kita merenungkan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja mengubahkan akal budi kita. Kita dibaharui akal budi kita. Dan pada akhirnya kita akan berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, kita harus memiliki komunitas yang sehat dan membangun. Ya. Oleh karena itu, coba cek teman-teman kita. Ya. Pergaulanmu, kamu cek apakah teman-temanmu itu adalah teman-teman yang memberi dampak sehat, ya, pergaulan yang membangun, atau justru menjauhkan engkau dari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Allah. Kalau itu, maka kalian harus cari komunitas atau teman bergaul yang sehat dan membangun. Ya. Kalau engkau berteman dengan orang-orang yang tidak suka beribadah, maka lama-kelamaan kalian pun akan tertular, akan ikut-ikutan tidak suka ibadah. Tapi kalau kalian berteman dengan orang-orang yang suka beribadah pada waktu jam-jam ibadah, maka kita pun akan tertular. Ya, seperti firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa ya, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Dia akan mengalami kesialan. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kita lihat komunitas kita itu. Ya, di mana kita berada sekarang? Apakah benar teman-teman kita itu adalah orang-orang yang sehat secara rohani, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa membangun kehidupan kita, ya, atau sebaliknya? Tapi kalau kita mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus cari teman-teman yang secara rohani mereka sehat, ya, dan ada keinginan untuk saling membangun satu dengan yang lain, mendorong untuk sama-sama bangun, ya, tidak tinggal di dalam keterpurukan atau kelemahan. Nah, inilah dua hal ini yang kita bisa pakai, bagaimana kita bisa keluar
dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang pertama, saya ulang lagi, adalah kita harus memiliki hati kerinduan yang senantiasa dibaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Yang kedua, pastikan engkau memiliki komunitas yang sehat dan yang membangun. Kalau engkau ada di komunitas yang tidak sehat atau tidak membangun kita, maka tinggalkan itu. Cari komunitas yang sehat dan membangun. Karena itulah kehendak Tuhan atas hidup kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap kita menjadi anak-anak muda yang memiliki kebiasaan baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Om Herbert untuk firman-Nya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jangan lupa besok ada ibadah offline dan online. Diadakan jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa ya. Dan hari Rabunya kita ada Comcare jam setengah 8 malam. Dan hari Jumatnya kita ada MPP lewat Zoom. Dan hari Sabtu depan lagi kita akan kembali lagi di Youth malam ini. Tuhan Yesus memberkati.